bencana pagi, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di Bercanda Pagi. Bercanda terus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Baik Semoga kan? selalu sehat terus. Selalu Ya, sehat, selalu fit. Pagi juga kayaknya udah mulai fit lagi nih. Wah, masih ngantuk nih. Masih ngantuk. Asik. Suara masih rada-rada ngebas. Tapi lebih baik lah ya dari hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah kemarin agak-agak mulai bindeng, tapi sekarang udah agak. Udah ke puskesmas dong? Udah. Puskesmas. Terdekat. Alhamdulillah. Ya mungkin harus banyak vitamin. Iya bener. Sarapan. Udah sarapan pagi ini? Udah alhamdulillah. Apa? Pakai nasi uduk sama telur dadar. Enak banget itu, enak. Pagi Iya. udah sarapan? Udah alhamdulillah. Pakai apa nih kalau boleh Air tahu? putih panas, Heeh. terus kemudian dikasih teh, Makanannya? baru air putih doang, sama buah. Oh sama Sama Ih, buah. gila so sehat banget. Kebetulan saya tadi sarapannya pakai duren. Pakai duren. Pakai duren. Panas makanya. Pagi-pagi Pakai makan duren. Aduh. Ya. Ngomong-ngomong nih sekarang ada teman kita 2 orang Hah? yang lagi akan memberikan info penting hari ini. Oh, rupanya ada host baru juga. Ada host baru hari ini. Selain kita. Spesial. Ya, Bukan karena cuma kita akan berdua. ngobrolin obrolan-obrolan viral atau Bener. obral. Obral. Nah, yang akan Obrolan disampaikan viral. oleh rekan kami dari Studio 20 ya. Studio 20. Silakan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih rekan Andre dan rekan Ayu dari Jalur Nagrek. Kami di sini berdua yang pasti akan memberikan informasi-informasi Betul sekali penting. rekan Wendy. Ini kita masuk ke obrolan viral. Banyak Yes. sekali info-info viral yang masuk ke meja redaksi kita. Betul. Dan seperti kita lihat di sini tidak ada sama sekali kertas. Ini ada berita yang kita mau sampaikan nih Hesti. Yang Apa? pertama ini tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti hari ini ya 25 Januari. Yes. Sekarang hari ini kan? Ya. Selain diperingati sebagai Hari Gizi Nasional, ini juga diperingati sebagai Hari Selasa ya. Betul. Nah, sekedar informasi, peringatan Hari Gizi Nasional pertama kali diadakan pada tahun 1960. Oh, jadi memang Hari Gizi Nasional ini diperingati dengan tema yang berbeda-beda setiap tahunnya. Nah, kalau sekarang mungkin temanya apa ya? Nah, kita juga yang pasti mungkin hanya bisa mengingatkan. Iya. Karena di Hari Gizi Nasional ini berarti kan masyarakat Indonesia kalau Betul. bisa semua punya kesetaraan. Memenuhi gizi yang Ya. seimbang. Udah ada koordinator penonton baru. Kata si Ayu lumayan potongan ceban kata dia. Ya semoga semuanya sehat lah ya. Sehat selalu. Gizinya tercukupi. Jangan lupa kalau pagi-pagi sarapan. Sarapan. Gitu. Gak harus yang mahal, yang penting Iya, sehat. yang penting sehat. Berikutnya adalah berita viral foto maternity di kandang ayam. Tapi hasilnya instagramable banget. Coba Wow. kita lihat ya tayangannya ini. Sebelum kita berkomentar, gue cuma mau ngasih saran buat teman-teman yang ada di depan. Tolonglah pagi-pagi jangan julid. Pas video ini ditayangin, tiba-tiba ada yang nyeletuk gini. Kameranya mah bagus. Coba pakai kamera gue. Nah, Lo kayak mama Juliet. sebenarnya masalahnya bukan di kameranya, tapi ya di lokasinya. fotografernya dan juga lokasinya. Karena main behind the gun. Iya bener. Piano bagus, tapi kalau maininnya nggak bagus ya nggak Tetep bisa. aja jelek. Gitu Jadi dia. tetep- Dia ngarahin Iya. lu. Ini julid banget nih. Gua cabein ya lambung lu ya. Ha? Tapi mau lokasi dimanapun sebenarnya asal angle-nya pas, pencahayaannya pas, terus juga yang ngambilnya gambarnya juga paham, ya udah aja. Lihat aja tuh hasilnya. Ternyata Keren. itu ada di kandang ayam tapi hasilnya bagus banget. Iya, dan di kandang ayam loh, sama sekali nggak terlihat ada babi di situ.
Ya kan gua nggak salah dong. Ya terserah Gua nggak dia salah. sih. Itu kan kandang-kandang dia. Ya. Dia mau kasih babi juga terserah. Ya, Tapi ya, ya betul. itu kalau setahu saya itu kandang ayam ya. Ya kandang ayam. Baik. Baiklah, Mungkin kita bisa menuju. dicoba ya sama Iya, yang lain ya, di Itu kandang-kandang bagus yang banget. Nggak perlu tempat-tempat yang mewah-mewah, Betul. tapi hasilnya tetap bagus. Coba Betul. kita lihat headline berikutnya. Apa Rikma, ini? Melintasi benua, pria ini nebeng selama 11 jam di roda pesawat. Astagfirullahaladzim. What? Jadi pesawat ini terbang dari Afrika Selatan dan mendarat di Belanda. What? Bener-bener orang Indonesia nyeletuknya cuma gitu. Masuk angin itu. Lah, elah. Ini taruhannya nyawa. Lu masih aja mikirin masuk angin. Nih, lihat nih, ini bukan cuma masuk angin, ini masuk ban. Masuk ban dan ban. masuk berita. Iya. Bukan masuk angin yang lu pikirin, astaga. Tapi ternyata Ya. ini tuh kejadian pernah terjadi di Indonesia. Itu kan perjalanan dari Afrika ke Belanda. Belanda. Kalau ini di April 2015, pria ini pernah bersembunyi di roda pesawat keberangkatan Pekanbaru menuju Jakarta. Oke. Karena keinginannya bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apa ya perasaan? Karena udah nyampe Jakarta juga belum tentu ketemu. Tapi mungkin karena dia nebeng pesawat itu ya, di ban pesawat mungkin ketemu. Iya mungkin. Karena mungkin bisa jadi pria ini emang hobinya nebeng di ban. Jadi begitu pesawat landing dia aman, dia nebeng angkot di ban juga pegang. Pegang aja ya buat, pegang aja ya buat. Jadi dia ternyata emang nebeng di ban itu Betul. emang passionnya dia. Iya. Dan begitu ketemu sama Presiden Jokowi, Bapak Jokowi, yang dipegang bukan tangan, kakinya. Pak, biasa Pak. Udah Biasa di kaki. kebiasaan. Tapi jangan ditiru ya, bahaya banget. Bahaya, Pokoknya jangan bahaya, ditiru. bahaya. Mau alasan apapun bahaya. Berbahaya, berbahaya. Nah ini ada berita selanjutnya ini. Ini ada yang lagi viral di media sosial tentang rumah 2 lantai yang memiliki lampu bersinar dan diiringi musik keras. Waduh. Tuh lihat nih. Coba kita lihat ya. Keren. Ini dari luar aja kayak gitu. Iya, iya. Di dalamnya orang yang nebeng ban. Udah ada. Dia udah pulang. Masalahnya yang di dalam rumah pun nggak bisa party. Matanya silo. Kita di depan aja kesilauan. Segitu niatnya loh. Meriah banget itu, berapa Apakah memang watt ada ya? party di situ, ada pesta? Kita juga nggak tahu ya. Ya mungkin yang pengen terinspirasi memiliki rumah yang meriah seperti itu ya mungkin bisa diambil ya. Ya. Kepikiran nggak? Gak tahu, gue sih kepikiran ngasih lampu-lampu kayak begitu di kandang ayam aja sekalian. Balik lagi ke kandang ayam. Ya udah. Oh, yaudah itu beberapa berita viral dari meja redaksi kita. Kita kembalikan lagi pada Andre dan Ayu yang berada di sini. Terima kasih banyak untuk rekan Wendy dan juga rekan Hesti atas berita-berita viralnya ya Pak Haji ya. Betul. Nah, Seru sangat banget. berguna sekali. Berita viralnya keren-keren. Ya, ternyata bukan hanya Wendy dan Hesti yang Ya. mempunyai berita-berita viral. Betul. Hari ini kita juga akan menyampaikan video-video tentang rumah tangga. Apa tuh? Rumah unik. Rumah unik tapi nyata. Tapi nyata. Nah, Ini benar-benar ada rumah ini. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi para ibu-ibu di rumah yang ingin bikin Betul. rumah lagi. Benar. Mungkin di belakangnya ada sisa tanah sekitar 1x1 mau dibikin rumah. Dibikinin rumah apaan Pak Haji? Ya rumah keong tuh atau rumah apa gitu. Tapi yang unik-unik ya. Ya pokoknya ini kita ada nih ya beberapa video tentang rumah unik. Ini dia langsung kita. Ngomongnya apa gitu ya? Kayak ngomongnya kayak aki-aki. Iya. Ngomongnya nggak jelas ya. Iya. Kayak orang lagi kumur-kumur jatuhnya. Jadi kurang jelas ya, apa yang diomongin tadi sama Jadi dia. kata dia itu rumah katanya bisa masuk kalau pas lagi mau nangkep maling. Jadi malingnya langsung ketangkep. Gua nggak ngerti maksudnya gimana sih Makanya bikin kayak rumahnya. gitu. Ya mungkin yang di rumah ngerti ya. Jangankan yang di rumah kita aja nggak ngerti. Dan Pernah ngelihat rumah terbalik? Belum? Nah, ini kita mau kasih tahu. Ini Mana? rumah terbalik ya. Ada di Polandia. Seperti apa rumahnya? ini nyata ya. Nyata ini. Nih, Tuh. tuh. Wow. Jadi emang konsepnya gini, yang masuk juga pala lu mesti di bawah, kaki lu di atas. Ini keren banget ya.
Kalau Konsepnya di gimana sini ya? ada rumah miring. Rumah miring, tapi kan Di- belum benar-benar kebalik kan Pak Haji? Iya. Kalau ini benar-benar nyata kebalik Jadi loh. tuh desain dari depannya kebalik, kalau dalamnya sih kayaknya enggak. Dalamnya normal. Dalamnya normal. Oh. Gitu. Kayaknya rumah kayak gitu khusus Spiderman aja kayaknya. Ya. Seru ya, nempel di dinding ya, nempel-nempel di dinding. Iya. Ada lagi? Ah, ini dia ada lagi. Kita lihat rumah unik lagi. Nah, ini. Ini Model bentuknya sepatu. Model sepatu boots ya. Iya. Ya, tuh bisa tuh kalau males lewat dalam turunnya dari atas tuh pakai tangga. Pakai tangga ke bawah tuh. Keren ya rumah-rumah Bagus ya. sekarang ya. Dan Kayaknya- itu ada di Indonesia Pak. Kalau lu pengennya kalau bikin desain unik model apa yuk? Rumah saya sekarang juga unik Pak. Ah. Rumah saya ini memang mengkonsepkan, memang sengaja ada di dalam gang. Namanya konsep janda Depok. Oh, itu gimana konsepnya? Jadi konsep rumah gang janda Depok saya ini emang dari luar kelihatan sempit, tapi dalamnya lega. Iya, karena emang jalanan rumah saya begitu. Ngantong. Gua begitu denger gang sempit pengen masuk bawaannya. Dari mana? Dari mana? Dari situ. Oh, dekat tadi. Masih nanya aja. Itu dia 20 aman. Situ udah. Lu nggak tahu konsep rumah dia yang unik. Apa? Konsep janda Depok. Luarnya sempit, dalamnya lega. Emang bener gak? Bener. Bener, dalam sempit nih. Sampai Wendy aja mobilnya gak baret, supirnya yang baret. Tapi kalau kata orang-orang Chinese, Iya. itu feng shui-nya bagus. Bagus. Bener. Ngantong. Ngantong. Jadi Iya. rezekinya bagus. Alhamdulillah. Nah, ini gue juga mau membawakan sebuah berita nih. Ini nggak kalah uniknya nih. Ada rumah yang sangat unik banget deh. Kita lihat dulu tayang. Mana? Wih, Itu buset, apaan ya? itu rumah kayaknya Bening itu. Bening banget. gitu. Cuma teralis doang ya. teralis doang itu. Bening. Bening Iya, itu iya, kaca iya. doang. Transparan semua tuh. Transparan. Wow. Keren ya. Bagus ya kalau siang. Ini sih gua rasa kayaknya nggak ditempatin. Cuman buat ini aja. Foto doang kayaknya etalase ya. aja. Oh, buat naruh baju, topi, Iya. segala macem ya. Dijemur bajunya ya. Keren Katanya malah sih. dagang. Ada lagi nih. Ada lagi yang Mana lebih lagi? unik lagi. Mana Nih. lagi? Kok bisa berdua gitu? Andika pakai diunjukin. Si Andika pakai diunjukin banget adep-adepan. Si Andika. Itu kapan? Toiletnya Kapan? 2. Masih begitu Pak Satu sampai duduk, sekarang. satu jongkok. Itu emang rumah gue sempat viral loh, itu toiletnya emang sengaja. Jadi lu kalau itu bisa masuk berdua adep-adepan. Oh, sengaja dibikin dua Ngapain gitu. sih? Ngapain konsepnya kenapa tiba-tiba Enggak, begitu? jadi waktu itu kan Salah, awalnya kan enggak. salah. Emang awalnya kan cuma yang jongkok doang. Cuma emak gue kan emang udah tuir dah ya. Ibu nggak mau nih kalau jongkok capek. Capek, Akhirnya betul. ditambahin begitu. Nah yang itu bapak gue nggak mau ngilangin karena bapak gue biasa pakai yang begitu. Jadi sampai Lu, sekarang. enggak, lu kan bisa bikin di tempat yang lain yuk. Ya nggak tahu emang udah konsep Kayaknya nggak begitu. enak deh. Nih, kebayang nggak nih? Misalkan nih ya, nih lagi duduk, nih yang duduk. Terus yang depan ada juga. Kayak awkward gak sih? Nggak berani pakai berdua. Tapi Nggak itu berani pakai tapi berdua. itu konsep suami istri saling menyayangi. Coba lu duduk. Ini suami istri nih. Udah selesai, udah. Yang ini nyiramin. Yang ini nyiramin. Iya. Jadi saling Emang iya, sayang. itu emang ya paling kan? aneh. Makanya Iya. sampai sekarang gua nggak bongkar. Karena apa? Karena itu emang udah viral gitu. Kalau nggak ketawa-ketawaan. Tapi kalau tamu Kecil. cowok malah enak. Ini kan yang duduk. Yang kan? jongkok? Yang jongkok di sini. Bisa sekalian. Dari belakang bisa, depan ke situ. Iya. Ini flashnya. Kencingnya ke situ. Kencingnya Flashnya buang buang ke flashnya situ. ke depan. Iya. Konsep lu keren sih yuk. Konsep gua emang gitu. Nih arsitektur kayaknya harus mikirin deh konsep kayak gini. Gua nggak Gua ngerti malah lagi. pikiran itu ya, kloset itu kalau gua masa depan nih bikinnya keliling. Kayak meja bundar gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Keliling. Keliling. Mengirit tempat juga. Nah itu bisa juga dikonsepkan di tempat toilet umum. Bener, itu Toilet bisa umum. menjaga silaturahmi Iya. kekeluargaan. Biar lebih kekal. Gitu. Karena sesuai tema kita hari ini adalah rumahku, istanaku. Bener. Nah. Tapi ngomong masalah rumah, saya ini lagi pengen banget deh yang namanya dekorasi rumah gitu supaya rumah kelihatan lebih nyaman gitu. Itu enaknya gimana sih ya? Gue masih Biar ngebayangin lebih nih. indah. Yang toilet muter. Satu keluarga atau enggak satu geng lah teman-teman Satu ngumpul. satu geng. Kan ngumpul begini kan keliling dong. Keliling. Keliling. Berarti kan keliling gini kan. Keliling berlima. Keliling gini. Lima berlima. misalkan gitu. Ngapain ya? Yuk domikado yuk. Ngapain gitu. Waalaikumsalam. Tetangga. Tetangga kita ini.
Ini katanya Ayu lagi mau dekor rumah. Benar. Bingung ya ngedekor rumah hari ini ya ampun. Bisa denger? Bisa. Di situ tadi ya? Iya, karena dari tadi nungguin kapan masuknya nih gitu. Timingnya pas. Iya. Mau dekor rumah udah pakai tanaman aja. Pakai tanaman. Sekarang tuh lagi musim rumah itu greenhouse. Jadi semuanya hijau. Jadi dari luar tuh kelihatan hijau. Nggak apa-apa. Wow. Jadi nggak usah ganti-ganti furniture, nggak usah. Pokoknya nih tanaman palsu buang. Jadi Buang. ganti sama tanaman hidup teh. Asli dong. Ini asli? Asli tuh. Kelihatan kayak plastik. Kayak plastik karena ini kan harus dioles-oles. Pakai minyak bulus, minyak zaitun. Nanti lama-lama gede kalau pakai minyak bulus. Oh iya? Bener Bisa sih. jadi. Bagus kok, bagus. Mau coba ah. Daun tuh jadi besar ya? Jadi besar. Iya. Gitu. Wah, seru nih obrolan ini. Ya. Tapi Ten, dulu ya, banyak yang mau lewat dulu ya. Oh, Kita boleh. lanjut lagi Iya, obrolan kita. silakan lewat dulu, silakan. Jangan kemana-mana, tetapi bercanda pagi. Bercanda terus. Lebih baik bercanda pagi, selamat pagi. Kita udah ada Mesya Siregar Yes. pagi ini. Tadi belum dilanjutin ya Benar, soal ini info tanaman penting ya. banget loh. Ini kayaknya beliau nih lagi seneng banget bikin tanaman-tanaman di rumah nih. Udah lama banget ya Teh. Nggak gara-gara bikin pandemi. Miara gara-gara Miara. pandemi. Miara, udah berapa lama Teh dari? Udah ada ya selama pandemi 2 tahun. Pokoknya miara tanaman sebenarnya gara-garanya tuh nggak ada kegiatan. Terus tiba-tiba kan si tanaman ini tren banget, happening banget. Terus kebetulan circle aku tuh semuanya pada senang tanaman, diracunin. Udah ikut sama gue. Yuk gue ajak ke Panoldi katanya gitu. Lihat ini bagus, ini lu tahu murah banget, udah beli gitu pokoknya diracunin. Sampai akhirnya ketagihan. Udah tuh nyacah, udah beranak nyacah. Jadi akhirnya selama pandemi rumah tuh alhamdulillah jadi hijau. Jadi kalau before pandemi sama after pandemi, sekarang rimbun banget hijau. Adem. Tapi jadi bentuk investasi gak sih Teh? Banget. Kalau tanaman sultan itu udah pasti investasi. Jadi kalau misalnya udah beranak, udah bertunas, tinggal dicacah, nanti anaknya itu udah bisa dijual. 1 daun tuh bisa, kalau yang mahal ya, yang sultan-sultan tuh bisa 20 juta, bisa 25 juta. 1 daun? Ya, Satu jadi, daun. Jadi kita bisa jual anak-anaknya gitu. Jadi kita ini apa tanaman trafficking ya? Bukan. Ada yang ratusan juta juga, Andre. Wah, keren juga kalau begitu. Iya, lu makanya jangan mobil, Iya, mobil iya. melulu lo Aku kan kolek. memang lagi, tapi nanti aku coba kasih tahu Nyonya ya. Iya. Tapi panas dinginan ya, tangannya tuh tergantung sih kalau sama tanaman. Cocok-cocokan. Tadi kan Mesya bilang dicacah, itu cacahnya pakai handika. Cacahan dulu enggak dong. Ya dong. Teh, Nama tanamannya apa nih? tanaman apa ini? Kalau ini yang aku bawa murah ya. Ini buat semua orang pasti kebeli. Ini namanya Calathea makoyana. Ini murah meriah. Berapa Teh? Ini mah paling berapa ya harganya? Calathea tuh ratusan ribu lah, 500 kalau lebat ya, kalau rimbun. Mahal itu. Ya, Lumayan. tapi ada yang nggak usah 8.000. rimbunnya juga lebih murah. Ada yang cuma 100 kalau misalnya mau cuma 1 daun. Kan kadang-kadang gini loh, ada orang yang beli maunya udah rimbun. Ada justru orang mau beli tuh anaknya aja dulu karena puas. Begitu dia beranak, begitu rimbun kepuasannya tuh di situ. Teteh tanaman apa di rumah yang paling mahal? Ya, Ada nggak? Ada paling mahal itu Monstera variegata, tapi nggak beli, alhamdulillah dihibahin sama sahabat aku, dikasih anak, tapi sekarang udah berdaun dan half moon dan full variegata. Jadi itu kalau dicuanin itu udah cuan. Berapa Kira-kira berapa? kira-kira harganya Kira-kira berapa? sekarang? Satu daun itu berapa ya Monstera variegata? Hitungannya daun. Sekitar, iya hitungan daun. Hitungan daun mungkin 1 daun sekitar 5 kali ya. Kalau misalnya Ada 2, berapa daun? ada 5. Mes, sorry. Ini 25. menarik nih. Lo beli dari kecil. Dari kecil. Berapa modal tuh misalnya? Misalnya let's say kalau 1 daun 5 juta lah ya. Kalau Monstera variegata tuh Monstera paling murah lah ya. Yang jenis variegata. 5 juta lah anggap ya. 5 juta tapi kalau menor ya. Habis itu beranak. Beranak itu tergantung. Dia berbakti atau dia durhaka. Gimana cara ngebedain dia berbakti? Gimana maksudnya? Jadi gini, Gimana kalau berbakti, maksudnya? kalau Gimana? berbakti timbulnya daun. Kalau durhaka timbulnya batu.
kundang. Malin kundang. Bener Tolong nggak? dijelaskan. Berbakti, dia tuh jadinya menor varigata. Karena kan yang kita harapin itu Yang Yang menor varigata nongolnya itu. varigata. Dia yang nongolnya bisa putih, bisa full putih atau misalnya jenisnya varigata kuning dia bisa kuning. Tapi kalau dia durhaka hijau. Oh, kalau itu hijau tuh gak ada berarti harganya durhaka. hijau. Dia Itu durhaka varigata, dia. dia. Itu berarti tergantung dari orang tua yang merawat dan mendidiknya dengan baik. Cara merawat mendidiknya gimana? Apa? Selain menyekolahkan tanaman-tanaman tersebut. Yang penting mesti tahu dulu misalnya karakter tanaman ini tuh cocoknya di matahari yang langsung. Atau di pojok busana. Bukan. Dia harus Bukan tempat direct beli sunlight. pakaian dong. Dia harus direct sunlight atau indirect sunlight. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Kalau misalnya tiba-tiba Ini nggak boleh matahari karakternya langsung nggak kan boleh. yang Ini nggak boleh Nggak nanti boleh. gini nih dia meringkal gitu. gosong. iya, Nah dia varigata meringkal. juga musuhnya matahari. Jadi kalau mataharinya direct dia malah gampang gosong. Karena sebenarnya varigata tuh kan tanaman cacat, sorry ya, Iya, tanaman gagal. cacat, tanaman gagal. Dia tuh nggak punya zat hijau daun. Tapi justru itu yang bikin mahal, kecacatannya dia yang bikin mahal. Oke, oke. Nanti kita bakal lihat tanaman-tanaman cacat punyanya Panoldi yang harganya wow fantastis. Emang ada Panoldi juga? Ada. Udah ditelepon belum? Udah dari tadi. Undang kemari dong biar kita. Ntar dulu, Apa sebelum ke taruhnya? situ. nanti. Belum ke situ. Main manggil-manggil Sabar, baik. sabar. Memang Bapak, salah aja. Bapak ini emang kalau udah dengar ada cuan-cuannya, Iya. emang begitu. Langsung. Iya nih dari Soalnya gak enak Panoldi kesian. Iya, iya. Ya udah ditunggu standby. Coba aja. Jelas dong. santai ah, santai. Santai santai. Kalau kayak gini kan pemirsa jadi tahu. Gua tahu ini masalah cuan. Sabar, gua juga sama. Gua lagi pengen ngembang biakin mereka nih. Bukan gitu. Gua Iya. tuh memahami perasaan Panoldi. Betul. Panoldi pasti udah cerita sama keluarganya. Ntar papa ada di TV. Iya, Nungguin keluarganya Panoldi di rumah nongol. ini. Pasti nongol. Sabar sabar itu tuh. Kita lihat dulu nih ada Ya, video ya. orang yang terlalu nyaman dengan tanaman di rumah. Wah, rumahnya seru banget ya. Iya, iya. Jadi Dia kayaknya kan dibolongin nih plafonnya ya. Iya. Kamar. Kalau hujan pasti bocor tuh kan ada sisa selak-selak bolong. Iya, tapi nggak netes. Dia cuma kayak melipir di batangnya. Enggak. Ya banjir lah paling. Gimana enggak sih banjir? Iya. Lo Tapi lucu, sebagai tapi pecinta lucu. tanaman pengen nggak punya pohon kayak gitu di rumah dalam rumah? nangka. Iya. Nangka sih Ya, aneh atau banget nggak ya. Maksudnya, Atau enggak kayak Tanaman, Iya. pengen karena di luar negeri tuh kalau lo lihat apa namanya plant parent gitu ya, mereka tuh bisa bikin tanaman di dalam rumah dan ya Allah bagus banget. Keren, Dia keren, tuh ya. plafonnya akhirnya dikorbanin karena makin lama tinggi plafonnya bobol. Akhirnya dia bikin plafonnya kaca Kaca. supaya kena matahari. Ih, matahari. cakep banget loh, keren. Nah kalau kayak gini ini mesti ngomongnya sama Panoldi nih. Iya. Iya. Dia udah nggak sabar. Iya. Dia udah undang dah undang. Ajak Pak panggil dah, Noldi. panggil. Ah, Pak Noldi standby ya, siap ya? Ya. Ya udah kita langsung Panggil. ini sambut Raja Tanaman Hias, Bapak Noldi. Halo. Halo Pak Noldi. Silakan. Saya pengen dari tadi mah. Kenapa disebut Raja Tanaman Hias? Panoldi duduk Ini Panoldi. ya, ini ya tanamannya ya. Pak Mesya. Pak Oke. Noldi kenapa dibilang itu? Nah, kenapa Panoldi sampai dijuluki Raja Tanaman Hias? Ya mungkin orang yang ngejulukin karena mungkin tahu saya banyak memperbanyak tanaman-tanaman hias yang lagi in saat ini. Termasuk Mesya. Mesya menjadi salah satu anak murid ya. Iya. Pertama kali kenal tanaman hias dari Pak Noldi juga kan? Iya, bisa dibilang. iya. Pak Noldi ini yang dibawa sekarang apa aja nih? Saya tahu ini kalau trennya namanya janda bolong ya. Ya. Ya, Apa janda nama bolong. ininya, nama latinnya? Adamsonii variegata yang yellow. Ya, Jepang kuning. ya. Jepang, ya. bukan Mungkin bisa lokal. dijelasin Pak Oh, ya. Silakan Pak Noldi. Mahal nggak tuh Pak? Yang ini nih yang mahal nih. Pak mahal nggak? Ya, Ini ini yang mahal nih. Itu bayar-bayar tuh. ini sama ya sama yang Itu ini berapa ya. triliun? Ya ini sama. Ya, Tapi varigata ini ya. Variegata. Varigata, Masih oh ini tetap- juga yellow ya varigata. Ya, sama variegata juga. Ih, cucu nih ini. Pak ini nggak ada rencana satu daun potek kasih satu-satu ke saya. Pak Noldi. Boleh. Mahal ini. Pak Noldi, Ini mahal ini yang banget. diceritain Mesya kan Kaligata kan? Bukan. Oh itu. Ini varigata ini, Varigata varigata mah ini nih. Kalau Kaligata mah apartemen dong.
Varigata. Kalau Ini varigata yang kayak gini nih ya kan? Iya. ya Ini varigata yang kayak putih. gini, kalau Bang Andre cocoknya yang ini nih. Serius? Ini Iya. namanya Min. Kan- Ini Monstera Monstera Min. Min. Monstera Min. Ini rare banget di Indonesia. Jadi iya? yang memperbanyak di Indonesia pertama kali itu Panoldi. Oke. Ini kalau ampe lu pada nih tiba-tiba nggak sengaja motek abis hidup lu. Harganya berapa ini? Sebentar nih Ayu udah kebelet juga, dia pengen langsung nyari tanaman di luar. Lu Jadi nggak gua benar temenin. kebelet apa? Enggak. Enggak, gue pamit dulu bentaran ya Pak. Bentar, balik lagi. Iya. Jangan lupa Nggak Pak, kuat ya? potek satu ya. Ya udah oke. Ya, Ini berapa Pak? Ini kebetulan udah terjual. Udah laku ya? Iya. Tadi malam. Berapa Pak satu daun nih Pak? Kalau untuk yang ukuran segini daunnya nggak begitu gede ya. Iya. Ini Ini nggak terjual gede. dengan 100. 100 satu daun. 1 juta. Iya. Satu nggak- daun ini? Ini nggak yang gede loh. Ini tuh termasuk daun yang nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Dre lo lihat dong Dre. Ya, Lo lihat buat Sultan guratnya. Bintaro murah Coba lah. lo bisa nggak bikin tanaman guratnya seperti Ini ini? 100 juta Satu daun. satu. Satu daun. daun. Satu daun. ya, Per daun. Teteh. Gue gak berani Hesti. megang ah. Kenapa? Iya gue 100 takut. juta takut robek. Robek berarti membeli. Iya. Itu kan 100 juta. Ini aja Kalau ini oblik murah. oblik Berapa? berapa? Oblik murah Pak, Kalau kasih Kalau aja, yang Pak. segede gini aja. Kasih buat segede Sultan. gini, ya. Buat Sultan punya tanaman Sultan berapa Pak? Lepas. Ya kalau buat Bang Andre ini 50 lah. 50 satu 50 daun. ribu, 50 ribu. Satu Enggak, daun. 50 juta semuanya. Satu semua. Ya. Dre, murah Dre. 50 juta ya. Dre murah banget. Loh, kemarin Pak Noldi ngelepas satu daun 50. Apa bedanya? Ya, Oke. dia lebih besar. Oh, Size-nya lebih lebih gede. besar daun. Nah Pak Noldi, ini mungkin pada penasaran di rumah. Kenapa harga tanamannya bisa sampai harganya ratusan juta seperti Iya. ini? Apa yang membuat ini jadi mahal? Kalau orang yang nggak ngerti mungkin anggapnya tanaman Ya. biasa gitu. Ya, kebetulan ini hobi yang sekarang ini global ya. Seluruh dunia main. Oh. Iya, jadi kolektor-kolektor luar itu semua memburu khususnya yang ini. Monstera Min. Monstera Monstera Min. varigata. Mereka harus inden buat dapatkan. Ini Monstera Marble. Apa? Kalau ini yang White Tiger White ya, Pak? Tiger ya, yang King. Kalau di lokal disebut Monstera King King. Monstera. Oh ya Monstera. Dan jarang Dre, maksudnya ini tuh jarang. Kenapa mahal? Karena langka ya Pak. Susah ya buat Langka. budidaya ini ya. Sementara ini. Kalau bicara soal collectible world, dunia memang udah susah karena patokannya dunia. Jadi Iya. ya mau dibilang gimana orang nih seluruh dunia nyari ya kan? Iya. Ya, dan kebanyakan yang beli itu orang-orang luar. Kalau saya yang ini ya, khusus yang Min ya. Iya, iya, Min. iya. Ini Iya. ada pisang juga harganya 40 juta. Ah, pohon pisang harga Ya, 40 juta ini? itu tergantung size-nya sih. Ini pohon Varigata pisangnya untuk keluarga nggak sih? Enggak, pohon pisang untuk Nanti keluarga. dia berbuah loh. Pak, berbuah tetap ya dia ya Pak? Ini Iya, bisa ada berbuah. buahnya. Iya, ini Berbuah. varigata merah. Sama. Kan Oh ini tapi ada. beda sama yang red blood ya, beda ya? Beda, Beda, red blood beda. kan dia daunnya panjang. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Gue bener-bener takut. Ini beda sama yang saya punya yang red blood, tapi pengen banget Tapi punya yang putih loh. Iya. Apa namanya Saya. varigata. Ya. Florida. Pisang. Ini Pak, beda, ini 40 sorry. juta. Ini media tanamannya cuma di tempat-tempat seperti ini aja. Ya, sebenarnya ini buat cover doang. Atasnya. Medianya kayak ini nih. Ini toppingnya Sekam. doang, Dre. Iya. Ini metannya. Metannya tuh campuran. Iya. Tuh, ini metannya. Dia bisa akan tumbuh besar nanti. Iya. Ya masa ke bawah tumbuh, ya iya tanaman Sampai tumbuh, gede, Dre. sampai gede gitu. Iya, kalau misal jenis tanamannya memang begini ya dia begini aja, cuma dia banyak daunnya jadi Makin banyak. tinggi. Ini beneran pohon cau ini 40 juta. Ember, Ya Allah. 40 juta nih 4 pohon pisang nih. Pohon pisang. ini kalau orang kaya Sultan, lo kan ngaku-ngaku kaya misalnya Iya, Sultan. iya, Ini boleh. dipakai buat ngeliwat. Allah Akbar. Jadi lo ngeliwat, lo bikin lontong, lo bikin Iya, apa tuh. sama daun ini Pakai juga daun ini, bisa. pakai daun ini juga bisa. Ngeliwat. Nih, segede gini. Segede gini. Andan Sony Yellow 12.500.000. Sekarang udah ini ya, udah turun ya. Dulu Udah pertama turun. masuk ini 25 juta sudah. Ini menor nih, Dre. Yang kecil gini. Ini menor. Saya nunggu turun sampai sejuta aja deh Pak. Ya, Mungkin 2 nggak? tahun lagi, Pak. Nggak mungkin ya? 2 tahun lagi. Tapi Pak Noldi, saya tuh kan di rumah juga suka tanaman. Iya. Tapi nggak yang semewah ini ya tanamannya ya. Paling kayaknya paling Iya, mahal iya. yang Orbi saya punya. Itu pernah sempet coba cacahin apa tuh? Cacah, iya, sedaun-sedaun, cacahin tunas. Itu iya. tipsnya gimana sih? Karena ada beberapa kali saya coba tuh sempat gagal. Nah coba Pak Iya. Noldi praktekin cara memindahkan
tanaman ke pot nih Pak Noldi, biar yang di Ya. rumah juga tahu. Yang mana Iya. Pak mau diituin, mau dicacah? Ini. Oke. Yang ini aja. Jadi yang harus Ya. dilihat tuh apanya sih Pak? Ini kan ada dari bawah tuh, ini satu Ya, sendiri. ini satu daun. Ini dua bercabang nih daun. Ndre, lo lihat kan? Ya. Ini kan bercabang 3 tuh, kalau misalnya di zoom in. Ini kan bercabang 3, 1, 2, 3, Ya, itu 4, daun-daunnya. ini calon, tunas, 5. Oh iya. Daun baru. Jadi patokan bisa nyacah mulai dari mana Pak? Kasih tahu Pak, Sini. jangan sampai salah. Di bawah akar yang tunjang ini. Ini kan akar nih Ndre, ini Iya. namanya akar tunjang. Nah di bawah sini Di nih, bawah situ bisa dipotong. dipotong. Jadi ini bisa pindah ke pot lain. Iya. Gitu Ndre. Udah Ya. jago. Mau Udah coba nggak, biasa. Asti? Mau ya praktekin yuk, Cacah praktekin nih. yuk. Yuk. Ih takut gue. Enggak, biasa aja. Berapa juta sih? Ya paling kalau Salah salah lagi lu gue. ganti Ti. Lu Lu belajar. Minimal Ajarin, nyacahnya. ajarin. Belajar. Nggak Di ngerti bawah dia Mes. sini nih. Ayah. Aduh. Tenang aja santai aja. Nah, jangan ya, lu Pak. aja yang lebay. Nih, Pak. Sini kan. Ya. Tar dulu, Enggak, tar di dulu. bawah. Di bawah Jadi sini. di bawah akar yang ini. Yang nongol ini. Lemes nih gue. Oh gini. Nih bawah sini. Ya. Ini soalnya tanahnya tinggi, hati-hati. Kebalik guntingnya Balik, kebalik. Iya, Ya. iya, iya. Bawah, 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 bawah. Bawah lagi. Oh gini ya kan? Ya. Sini? Iya, Iya, betul. Kayaknya. Allah ya. Akbar. Beneran ini gini. Gak apa-apa ya. Gunting aja ya. Hap. Nah, ini tinggal ditaruh. Jadi ini bisa jadi dia akan hidup lewat si akar ini. Nih. Karena Yang dia tadi Iya. udah keputus nih. ya. Enggak. Ini langsung tancapin masuk mana tadi Ini mana potnya, tadi Pak? potnya? Gue nggak ada Potnya, suruh potnya. ganti rugi Potnya. kan? Nah. Sebelum di Ini pot untuk propagasi tuh kayak begini, Ndre. Propagasi itu apa? Iya. Propagasi Perpindahan. itu Perbanyak. Oh membanyak. dioles dulu. Iya, Ini- apa? Ini Lukanya. obatnya, obat bekas Lukanya luka. jangan lupa dioles. Oh kayak kita kalau luka juga harus diobatin. Iya, Iya, sama. obat. Kalau nggak ada Apa ini apa sih? ini Clonex. Adalah merek lo cari aja. Iya. Iya, Untuk iya, cacah, jadi biar dia nggak busuk. Oh bener. Kalau nggak diobatin, Ah, ini kayak tinggal kita ditanam. luka. Iya bonyok. bener, Udah jadinya deh, malah kasih metan. nggak tumbuh subur ya. Ya. Nah, ini saya baru tahu loh ada yang buat diolesin itu. Ada, kalau nggak ada itu. Nyarinya searchnya gimana? Obat oles luka daun gitu. Iya, mereknya Iya. banyak soalnya. Oh iya ini ada tips jangan sekali-kali ngecacah tanaman jam 1 malam ya. Kenapa? Kenapa emang Pak? Ngantuk, mending tidur lu. Ngapain lu di dalam jam 1 malam? Mending lu tidur. Nah ini tinggal gini aja segini, misalnya Ya. kurang lebih segini. Yang penting akarnya ke kubur. Pakai ini ya, apa sih media tanamnya. Sebenarnya media tanamnya kalau habis nyacah bagusnya lumut atau mix kayak gini sih Pak Noldi. Kalau dia belum ada akar ini, akar serabut. Ah, Iya, iya, kalau yang sebaiknya nggak ada pakai akar serabutnya. Pakai mos. Mos. Mos itu Tapi lumut. kayak lumut. Tapi kalau ini kan udah ada Udah ada akar serabutnya. serabut, ini langsung pakai media Pakai tanam. media tanam udah hidup ya Pak. Iya. Terus watering juga ngaruh Ndre. Kalau misalnya lo terlalu over watering, Dia Iya. malah. bonyok Dia dia malah malah busuk. Jadi ngasih airnya harus. Harus pas. Kalau baru cutting ini ya paling seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali Oh kalau nggak baru boleh cutting. diairi terlalu banyak ya. Tuh, Ketika- nah ini beranak Ndre yang tadi lo bilang. Modalnya 1 beranak sekarang jadi 2. Ini udah ada. Ini nanti lo bilang ke orang yang jual, ini cacahan nih. Cacahan gitu loh. Harganya beda sama induk. Karena induk dia bisa beranak terus. Induk lebih mahal berarti ya? Induk lebih mahal. Kalau cacahan gini bisa beranak lagi nggak? Bisa, Bisa, dong, bisa. bisa. Ini kan udah ada tunas tuh. Oh iya iya. Makanya kebayang ya. Gitu Nanti disiram ceritanya. air juga ntar nih? Disiram air, seminggu Keren. 2 kali doang ya Pak. Kalau udah jago kayak gini, kebayang ya Pak Noldi tajirnya kayak apa ya. Wah, kan Bapak ini mainnya ekspor. Waduh, nggak ngerti Jadi udah lagi. retail, mainnya Manoldi udah. orangnya asik low profile, santai aja Yoi. kan. Oh, aja. Iya. Punya tanaman ratusan juta Iya, nih. ratusan ngeri. Kebun. Oh, itu dia benar-benar bermanfaat ya tips untuk mencacah tanaman biar tetap apa ya tanaman di rumah tuh tetap cantik. Seperti inilah jadinya nih. Pak Noldi makasih ya. Ya, makasih. Oke, abis ini kita akan kayak masak-masak kali ya, biar segar pagi hari ya. Oke. Oke, Ya udah, kalau gitu jangan kita- kemana-mana, tetap di Bercanda Pagi. Bercanda pagi, selalu
Remaja Putri. Lagi-lagi kami di sini akan memberikan tips-tips soal makanan dan kali ini kita akan memasak bersama saya Ceti, Chef Hesti dan Cewar. Ece Anwar. Enggak, Chef. Chef Anwar. Ya gue berarti Ce Hesti harusnya Iya. kan bukan chef. Bener Chef Hesti. Dan Chef Anwar. Wah rambut berubah nih. Iya kan? Ya Allah Terus kan? kayak helm cetok ya. Tiap hari harus memberikan tampilan baru dong. Sekarang mau masak apa? Jadi hari ini Anwar mau masak namanya itu crab stick kulit pangsit. Crab stick kulit pangsit. Ya, Pakai ini- crab stick yang ada di apa? Yang udah supermarket jadi. tuh gampang ya. Betul, harganya cari juga ini. lebih ekonomis. Tapi sebenarnya kalau resep paten dan bakunya, itu tuh kita pakai apa namanya? Rajungan. Rajungan. Oh. Tapi karena mahal kan yang kalengan Iya, ataupun iya, yang iya, fresh. iya, iya. Jadi ini aku bikin yang memang harga ekonomis, yang lebih singkat, padat, dan yang pastinya bisa dibikin di rumah. Jadi bisa dibikin di rumah ya. Yes. Ini pakai sarung tangan dulu ya. Pakai sarung tangan. Allahu Akbar, ngapa banyak banget. Perlu aur-aur pakai aja ini, karet. Nih, kayak sarung tangan bidan pakai ini kan. Ini aja. Tapi jangan lupa ibu-ibu di rumah kalau misalnya mau masak dipastikan ya siapin bahan-bahannya dulu. Dapurnya bersih, kitanya juga bersih. Jadi nanti tampilan dan sajian juga sehat dan enak. Nih War, Yes. War. Jadi ini pakai crab stick sama kulit pangsit kan? Kulit pangsit cuma dua bahan. Ini aku Cuma dua potong- bahan doang? Iya. Kita Doang. potong-potong ya. Sama satu lagi bahan kan? Apa tuh? Bahan pikiran. Iya, itu beban. Bukan bahan. Nah, ini crab sticknya kita potong-potong seperti ini. Kita namanya ini dicop atau dicincang. Tuh, Gua bantuin ya. bantuin dong. Masa diem aja asisten? Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Tapi biasa. Ya. Waalaikumsalam. Ayu. Apa kabar? buruan. Tumben masaknya akut. Sumpah, kalau lagi masak datang ibu-ibu begini biasanya dia tuh celamitan mau minta. Tahu aja. Ada Ibu Dewi. Iya. Kok ada Bu Dewi doang? Kok aku nggak disapa? Cak Ida. Iya sehat, Ce. Iya, sehat, Rambutnya Bu. sampai beponi banget. Bu Ayu sama Bu Dewi, Bu Ayu Dewi datang ya. Ya, Ayu Dewi. iya, dia nyontek rambut Padli kayaknya nih. Hah? Ya modelnya. Untuk rambut Fadli Iya ya. kan? Enak Iya aja. benar. Hah? Iya sih kemarin ngeliat apa pas lagi nyukur nunjukin foto anak ibu. Terima kasih. Dia tahu aja lagi. Tahu Ya Bu, aja. ayo Bu. Sini, Bu. Bentar. Ayo, Bu. Bu Ceminah Dewi masak. kan sering masak di rumah. Biasanya paling sering masakin apa? Kalau saya biasanya cuma masakan kampung aja. Oh. Kalau ini modern kayaknya ya. Enggak modern sih sebenarnya cuma kayak masakan simpel dan ini bisa dimakan sama segala usia mau anak-anak, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, siapa aja gitu. Cemilan-cemilan itu, Bu. Ibu, ini kita mau bikin apa tuh namanya kepiting pangsit ya? Kepiting pangsit, crab stick. Bantuin ngapa jangan diem aja ibu. Ini Ibu. lagi Oh iya, Bantuin gimana? juga, Bu. Jadi, Apa yang jadi mau ini harus kulit pangsitnya kita masukin ke sini kan? Belum itu Bu. Hah, itu tisu basah. Nih ibu bantuin saya potongin ini ya. Iya. Ya, diiris tipis-tipis Oh, aja. iris tipis-tipis. Ah. Oke. Ya. Bisa Bu nggak Dewi, ya? Ya. paling sering masak apa di rumah? Masak rendang. Masak rendang. Orang Iya. Padang Orang Padang asli jago ya. masak rendang. Aku Masak rendang pelan bener nih. gak sih mesti lama Mana? banget? Tipisan bukan? Ya, Bu, cukup segitu. Cukup. Masak rendang berapa lama sih biasanya ibu? 3 sampai 4 jam. 3-4 jam. jam. Aduh, lapar ya. Keburu lapar. Biasanya kalau di rumah kalau buat cucu, buat suami, buat anak-anak, makanan favorit apa yang biasanya ibu sajikan di keluarga? Telur dadar yang paling gampang. Telur Bu Dewi, dadar. Bu Dewi, Iya. Bu Dewi udah punya YouTube belum Bu Dewi? Udah baru mulai. Oh iya, Iya. coba dong opening Bu Dewi, ini acara masak gitu Bu. Gitu. Ya, Ini coba ya. cara masak-masak ya. Ya. Belum Siapa- Bu Dewi bentar. 1, 2, 3. Nah. Halo, ini acara masak-masak bersama Anwar dan Kak Hesti. Nanti nonton YouTube Mama Fuji ya. Nonton ini aja. Yang ada dia malah promo. acaranya. Dia lebih promo Boleh acaranya. dong. Iya, nggak apa-apa Biar sih. nanti sama Gimana kayak lagi? Anwar Betul. juga Ini berarti ya. masukin sini ya. Enggak. Asisten ambil apa namanya frog. Oh. Ini fork. Kalau fork itu kodok. Beda ya. Nah ini ibu-ibu di rumah ya remaja putri yang ada di rumah ini crab sticknya udah kita chopstick. Sekarang kita masukin di sini ada cream cheese ya. Ini telur diceplokin nggak? Telur di ini, di apa namanya dikocok lepas 2. Berapa banyak? 2. 2 cukup. Kalau nggak ada cream cheese boleh kok dia pakai keju batangan ya yang lebih murah tapi yang udah dilelehin. Lelehin tuh bahasanya apa sih? Di meltingin. Dimeltingin. Leleh. Ini telur 2. Telur 2 aja. Nah kita duduk seperti ini, cup.
Terus kita kasih lada bubuk. Lada bubuk secukupnya 1 sendok teh. Di sini ada kaldu. Enak banget aromanya. Udah nyampe belum sih ke rumah coba? Coba dicumput. Belum. Kita masukin. Belum. Itu nanti buat tempelan si kulit pangsitnya supaya dia tuh nggak mekar. Oh, ya ngomong dong. Bawang putih. Terusnya di sini udah ada kecap Inggris. Ini cuman buat nempel doang. Buat nempelin doang. Sayang di dadar dulu kali ya. Boleh. Bener. Iya. Jadi bahan makanan yang ada di rumah itu harus kita manfaatin, jangan dibuang-buang. Ini kecap apa yang namanya lupa? Ibu tau nggak? Coba dicium. Gua lapar. Gak tahu? Gak tahu. Coba cium, ini kecap apa ya? Ini apa sesem deh kayaknya. Minyak urut. Minyak wijen. Iya kan? Oh iya, minyak wijen. Ih, gimana sih lu yang chef? Gak tahu. Gak takut. Mana sih lu? Takut lupa. Terus di sini udah ada chili oil supaya rasanya nanti tesnya tuh ada pedes-pedesnya gitu. Cup. Kalau ibu kalau makanan itu lebih dominan ke asin atau ke gurih? Asin. Asin. Tadi kita tambahin garam dikit ya. Oke. Tambahin garam nih, spesial buat ibu. Ini bikinnya berapa lama? Kelamaan nggak? Enggak, ini cepet kok. Kalau di sini tuh kalau bikin masakan tuh nggak boleh lama-lama. Cepet udah nih ya. Cepat. Taruh. Nah ini tadi yang udah ibu iris-iris kita masukin ke sini secukupnya aja. Daun bawangnya ditaruh di Di adukan atasnya tuh. crab stick Aduk. sama cream cheese Ya, ya. tolong itu dinyalain. Udah gue nyalain. Nurmala enggak ini? Udah. Emang udah? Udah. Nah ini udah, Mau gue selanjutnya. matiin dulu pakai karung basah? Jangan, emang kebakaran. Kita ambil kulit pangsit, ibu ikutan di sini. Oke. Ya ini kita sisihkan dulu sedikit. Ibu di sini ya. Habis sekarang tangannya. Ini nih, punten. Ya ini. Kita ambil 1 sendok makan. Nah, taruh di sini. Kita ambil si telur ya. Taruh di pinggir-pinggirnya nih. Oh, buat gitu ngelem. doang? Iya. Oh, kan? Simple banget kan? Oh. Tau gak sih, ini tuh biasanya jadi makanan pembuka di restoran-restoran Chinese. Jadi kayak dimsum gitu loh, Nanti kita Kak. bikin, Bu. Ibu kalau nggak ini, Bu, pakai ini. Oh, udah. Nah, lihat ya. Tuh, kita tempel seperti ini. Ah, gampang. Tekan. Tuh, jadi deh. Sekarang ibu yang bikin. Wah. Nanti abis ini tinggal kita goreng. Jadi pokoknya kulit pangsitnya dimasukin adonan yang tadi udah dibikin ya, yang crab Yes. stick sama bawang, daun bawang. Ya, betul. Habis itu kita tutup. Kita tutup, ditekan-tekan seperti ini. Jangan lupa, jangan sampai isinya itu keluar ya. Nah, gampang banget kan? Sekarang tinggal kita goreng. Nah, ini tipsnya buat yang ada di rumah. Kalau mau menggoreng, hasilnya jadi kuning browning. Itu apinya kecil, tapi dalam kondisi minyak. Allah Akbar, masukin aja. Bener-bener, dia kayak mama main cemplung. Kita masukin. Bentuknya harus ada seninya. Nah, kayak ibu nih telaten tuh, Nggak cakep. bisa. Yang gue bentuknya jelek kayaknya ya. Coba lihat. Coba Bu, lihat Bu. Kasih Yang lihat Bu, bagus. hasilnya Coba Bu. kasih lihat yang di rumah. Kasih lihat. Tuh, di kamera atas tuh. Tuh, lihat. Oh, Lihat dulu sampai cantik. matang. Cantik tapi Bu. Ya, masukin aja, cemplungin Bu. Bismillah. Terus kita bikin sampai benar-benar si kulit pangsitnya sama si adonan crab sticknya itu habis ya. Ayo ibu lagi yuk. Jadi ini enak nih kalau ada pengajian malam Jumat. ya Gampang kan? Bu bikinnya. So simple. Kita peperin lagi si telurnya. Tapi kalau misalnya di rumah nggak punya telur, boleh pakai tepung terigu yang dikasih air itu malah lebih nempel banget. Gitu ya. Ya kali di rumah nggak punya telur ya. Gak apa-apa kalau nggak Tadi punya nggak pakai telur. telur. Tapi kayak pakai telur tuh enak ya. Enak banget. Buat ditempel-tempelin telurnya. buat nempel aja. Jadi si telur ini cuma buat nempel doang. Nempel aja. Nah, kalau aku bikinnya ini ya kayak risol ya. Gini nih. Gue emang dasar mama warung lu ya. Tuh. Lucu Gak banget. apa-apa, ini lebih simpel kan gini boleh dong Anwar. Boleh dong. Iya. Pokoknya yang di rumah kreasiin bentuk sesuka-suka kita aja gitu. Kok pinter sih ngelipet-lipetnya? Aku nggak bisa-bisa. Kayak mama yang dagang risol kalau bulan puasa ya. Dan asal kalian tahu ya guys, ini telur dadar saya udah jadi. Karena ini masih lama, kita makan telur dadar aja. Jangan kayak gitu dong. Nanti yang ada
Kita bikin kayak gini, ibu-ibu buang ngikutin ini, buang ngikutin telur dadar. Nah ini udah jadi, Yang kita bikin simple ya. sampai bener-bener habis tuh. Gampang kan ibu? Gampang. Nanti sampai di rumah diikutin ya. Oke. Kita taruh dan sekarang aku mau plating ya. Ya. Mana piringnya? Coba digini bisa nggak? Oh, baik. Nempel ke atas nanti. Plating, Oh, plating, ini udah cantik plating. banget warnanya. Tinggal agak dikuning browningin lagi dikit. Ini piring ceper mana nih? Hai guys. Udah selesai belum? Ini udah nih. Telur Oh. dadarnya udah beres. Wah. Nah. Kalau ada Anwar pasti ada telur dadar ya. Coba si Always ya. Iya. Ini bikin apa nih? Ini bikin kulit pangsit isiannya pakai crab stick. Oh pakai kepiting tadi ya War? Iya. Enak nih, mana yang udah jadi War? Ini bentar lagi. Ini sebenarnya udah matang, tinggal nambah warnanya aja biar tambah coklat. Oke. Ya. Pakai telur dadar juga ya Pakai War? telur dadar juga. Ini emang resepnya pakai telur dadar. Ini emang dasar dia ya. Iya. Gak apa-apa. Ditaruh di mangkok kali ya biar enak. Iya di Bangkok lah. Jangan dong bang. Masa di pala. Oh, kirain mangkok. Bukan. Anwar gue udah siapin nih tempatnya nih buat Enak banget plating. Itu kan piring gua, taruhnya di situ sama telur-telurnya. Ditaruh di sini ntar itunya. Itu aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Plating yang bagus. Ayo plating dulu War. Tuh. Yo, Iya taruh kan? tuh, udah jadi tuh, cakep Lucu kan? tuh. Oh cantik. Kita angkat. Tapi ini kalau misalnya di rumah mau dibikin kayak coklat banget, boleh ya? Itu selera balik lagi. Sampai mateng banget ya War? Iya. Ini udah mateng belum, War? Ini udah matang. Tapi gampang loh ini Enggak bikinnya. coklat. Kok kurang coklat War kayaknya. Soalnya ini aku pakai kulit pangsit, memang yang kulit pangsit buat direbus. Oh. Gitu. Jadi ada Itu khusus. tapi coklat War tuh. Iya kan? Nah, Tuh. cakep. Cakep kan? Nanti tinggal disajikan sama saus cabe. Kalau pakai kertas folio nggak bisa ya? Wah. Sampai kertas folio, Bang. Kan gue nanya. Tuh, lihat ya. Kegedean itu. Tuh. Gua bantu. Buat ngelepit. Taruh dong. Gua bantuin lo. Goreng lagi, Empat ayo. Bang, A4. Satu lagi nih. A4 icip kali yuk. ya War? Kita icip Bisa. yuk. Tuh. War. Kertas A4 bisa ya War? Enggak dong, nggak bisa. Nah. Kan Pada mau puasa. fotokopi. Nah. Oh. Nah. Cocoknya di sini jadinya. Yang kita cocol sama si saus cabe. Ya Si kan? Anwar dari kemarin gue liatin kayak nggak bisa plating, jelo platingnya. Gimana gue mau plating ini kan tinggal dimakan. Iya. Iya, kalau mau Tetep plating harus- lebih cantik tetep lagi harus bisa. di-plating Ya udah kalau nggak mau pakai telur gua ambil. Gua makan. Gitu aja Gua biarin. mau makan. Udah. Gue yang cobain. Hah? Kayaknya pada suka telur gue deh. Bener lu ya, sampai ini nggak ada yang makan lu ya. Plating War. Coba. Nah, itu kelebihan atuh War, angkat aja. Tuh cantik. Banyakan, War. Nih. Nah. Gue pengen nyobain telur dadarnya sebenarnya, Hes. Lah ini nggak mau nyobain. Sini War. Ini lu yang buat. War. Nah. Kita kasih apa ya? Apalagi nggak ada udah. Men putih. Awas. Tuh cantik kan? Nah. Gak bisa plating Anwar emang. Dan nyumbang. Biar lebih cantik tetap aja hancur begini kelihatannya. Nah, tuh. Bu Dewi, cobain dulu yang pertama. Kita cobain yuk. Bu Dewi. Tuh. Nah, Kita cobain. Bu Dewi cobain dulu Bu Dewi. Tapi panas ya? Udah jadi. Ayo Bu Dewi. Kita cobain Bu Dewi. Biar nggak panasan. Coba. Kita cobain. Cobain. Nah. Ini resepnya gampang banget, simple. Jangan lupa buat ibu di rumah di recook ya resepnya. Ayo kita bareng-bareng. Coba Yuk. kita cobain Yuk, di kita bareng-bareng depan yuk. kita. Kayunya. Iya Bu, saya juga coba. Maksud telur dadarnya? Ini yang dimakan. Bang, mana telur dadar, Bang? Ya. Ayo kita makan ya. Yuk kita coba yuk. Kulit pangsitnya enak banget ya. Renyah. Garing banget ya. Tapi kayaknya, War, sorry deh. Kayaknya emang lebih menurut gua lebih enak kalau misalkan warnanya kecoklatan. Jadi berasa lebih Iya. matang garing gitu. lagi ya? Lebih garing Ya lagi. jadi emang harus Kalau digoreng lebih putih lama tuh- lagi. Nah, belum dalamnya sendiri. War, emang Ini dalamnya emang- seperti ini War. Iya, karena kita pakai cream cheese. Kalau cream cheese kan bisa langsung dimakan fresh Wendy kan katanya pengen yang coklat. Nah ini bikinan gua nih tadi nih. Angus dong. lebih kayak Tuh, lihat.
Ini enak banget, parah. Wen, ini udah coklat deh, Wen. Enggak. Ini bikinan gue. Enak banget. Itu kehangusan. Ini yang ngelipet gue, Wen. Ibu-ibu. Cobain, Wen. Mana Bu, enak gak? Ibu ini enak banget ya, jadi bisa dicontoh buat cemilan simple di rumah udah gitu enak lagi. Bener-bener creamy banget ya di dalam. Bu gimana Bu? Enak. Enak ya? Suka? Sadap. Enak banget, enak banget. Enak. Dalamnya tuh karena ada cream cheese-nya, terus ada crab stick-nya. Tapi digorengnya ini nggak terlalu coklat, tapi ini enak kok, kriuk. Enak kan? Enak. Gue sih suka ya. Bu Dewi gimana Bu Dewi rasanya? Enak banget. Enak Kalau di banget. rumah mau bikin, tadi ada yang nanya, kalau kulit pangsit pakai apa aja boleh ya, kulit pangsit apapun bisa. Lebih enak lagi telur dadarnya ya ibu-ibu. Lu keplak bener lu ya. Enak banget sumpah. Enak banget telur dadarnya. Ininya enak lipstiknya. Ya, jangan lupa yang mau lihat resep kita pagi ini langsung aja lihat di Instagram kita @bercandapagi_trans. Jangan kemana-mana, tetap di Bercanda Pagi. Ya, kita balik lagi di Bercanda Pagi. Hari ini kita kedatangan Pak Faisal dan Bu Dewi. Beliau ini orang tua yang menurut saya kompak, keren, dan udah jadi kakek nenek tapi tetap asik ya. Tetap asik. Tetap sama cucu-cucu itu kompak, nyambung terus Ya. gitu. Kalau boleh nanya, mohon maaf sebelumnya. Suaminya yang mana? Ini dong. Kan bajunya udah sama. Bajunya sama memang. Bajunya sama. Emang Bu Dewi sama Pak Faisal ini memang selalu kompak. Oh gitu. Bajunya selalu sama. Oh iya. Sampai sarung juga sama ya Bu ya? Tempat tidurnya juga sama kan? Iya. Nih kan kita ini berarti bapak sama ibu udah jadi kakek sama nenek. Iya. Kebahagiaan terbesar apa sih yang dirasakan ketika menjadi seorang kakek dan nenek? Tapi sebelum dijawab, Pak Faisal berarti punya cucu pertama kali usia berapa Pak Faisal? Iya baru sekarang ini. Iya berapa ini? 52. 52 punya cucu? Iya. Wah, gimana tuh perasaan? Ya 51 udah kan cucu kan udah Iya, setengah iya. tahun. 51. Gimana perasaan Pak Faisal? Wah perasaan saya sih ya sangat gembira sekali, sangat bahagia sekali. Apalagi cucu ini harapan kita sesuai harapan. Pertama dulu saya sempat ngomong sama almarhum kalau dapat anak laki-laki yang pertama. Ternyata laki-laki. Iya. Jadi apa yang diharapkan itu terkabul. Sangat gembira sekali saya. Katanya kalau seorang kakek nenek ini lebih sayang sama cucunya sendiri daripada sama anak. Katanya begitu, banyak bilang begitu. Kayaknya sayangnya tuh sama cucu tuh wah lebih sayang sama anak. Bener gak? Iya, benar. Benar. Bahkan kadang-kadang ada orang, ini misalkan kita punya anak, kita punya peraturan begini. Kadang-kadang sama kakek neneknya peraturan itu rusak. Iya. Ya, Iya, bener ya? betul. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ngalah juga sama orang tua kita kan. Iya. Ya, gitu. Dan cucu-cucunya pun lebih nurut sama kakek neneknya. Iya. Nah kalau Ibu Dewi sendiri punya cucu, apa harapan terbesarnya Bu? Ya harapan terbesarnya bisa dia mewujudkan impian mami papinya nanti. Amin. Terus dia anaknya kayaknya pintar banget. Iya, kelihatan sih. Kelihatan banget. Saya kan suka ngeliat tuh ada di Instagram, story gitu. Iya. Anaknya kelihatan aktif dan Iya, aktif cerdas sekali. gitu. Iya, cerdas sekali. Kalau zaman dulu ada pelajaran bahasa Indonesia, pasti ada mengarang tuh. Liburan ke rumah nenek. Iya. Liburan ke rumah kakek, ngapain gitu. Nah kalau Ibu Dewi sama Pak Faisal nih, kalau sama cucu biasanya ngapain kalau ketemu? Jalan-jalan kah atau? Kalau sekarang iya diajak jalan-jalan naik sepeda ya Pak? Iya, sepeda, Kadang dibawa di mobilan. Pokoknya hari itu sekarang habisnya sama cucu. Sama cucu ya? Sama cucu selalu. Jadi rasanya kita pengen sama cucu aja sekarang. Karena beban dengan kehilangan papa dengan mamanya ini mendalam di kita. Jadi sehingga cucu tuh nggak kepingin kita sedikit aja dia rewel, kita udah darah miris rasanya perasaan. Sedih gitu. Sedih. Jadi kita nggak kepingin pisah dengan dia. Ya soalnya tempat ngadunya kan cuma kita sekarang kan. Kalau dulu ada mami papinya. Iya. Kalau sekarang kita semuanya tumpuan, jadi jangan pernah sedih dia gitu. Iya. Tapi benar gak sih menghabiskan waktu bersama cucu itu merupakan kebahagiaan terbesar untuk kakek nenek? Untuk saat sekarang sepertinya iya deh. Pak Faisal, dulu waktu punya anak-anak, treatmentnya sama punya cucu berbeda nggak berasa? Iya, berbeda. Lebih. Kalau sama anak kita yakinnya kadang-kadang
sama mbaknya udah yakin kita ya. Iya, iya. Mbak gini. Percaya lah gitu. Iya percaya, Mbak jangan begini, jangan ini. Oke, diikuti lah. Nah sekarang sama cucu kita serahkan kepada mbaknya begini. Kita takut juga cucu ini rewel. Jadi kita yang dia iya. Jadi kita harus memperhatikan juga. Jadi supaya jangan dia sedih. Apa karena dia orang tua yang sudah nggak ada, saya nggak paham juga. Tapi yang jelas perhatian itu memang lebih rasanya daripada ke anak. Tapi sebagai kakek sama nenek, udah mulai kelihatan belum sukanya Gala tuh apa? Kira-kira dia besar kayaknya pengennya arahnya akan ke sini nih. Udah kelihatan belum sih? Umur sekarang 1,5 tahun ya? Iya, setahun. Sukanya apa gitu? Yang jelas sekarang dia aktif. Lagi aktif. Jadi mungkin kecerdasannya udah kelihatan. Saya melihat di situ. Iya. Jadi apa yang kita bicarakan dia paham, dia ngerti. Jadi menurut saya untuk apa basic kemananya memang belum sih. Tapi yang jelas bagi saya kelihatan kecerdasannya dan keaktifannya tuh aktif. Jadi termasuk anak yang aktif ini. Aktif. Selalu aktif? Nggak pernah di vibrate gitu? Nggak ada. Dia nggak. Siapa tahu di silent ya kan? Tapi memang ya, bakat anak tuh udah kelihatan dari kecil. Iya. Kayak anak gua tuh ya, si Kenzi. Kenzi. Itu usia setahun tuh. Itu dulu main-main, itu senengnya kalau ngeliat kartu ATM tuh seneng banget. Kartu ATM. Saya kasih mainan, mobil-mobilan nggak mau. Nggak mau. Kartu ATM girang banget ya. Keren. Mau ngebobol ATM kan anak lo kan? Nggak mungkin cita-cita dia kepengen punya ATM banyak. Amin. Oh, punya ATM banyak atau punya kartu banyak? Dia punya kartu dan Kartu, ya udah. nggak usah diperpanjang. Ya. Itu hanya jokes aja. Iya. Kayaknya anak gua si Kauki bakal jadi politikus deh. Kenapa bang? Soalnya kalau ngobrol sama gua nggak pernah menang gua, kalah. Gitu. Adu argumen gitu ya. Adu argumen nih. Tapi kita punya titik kebersamaan nenek sama cucunya. Ini dia. Seru ya, neneknya ngikut ada cucunya. Ikut gitu ya. Mungkin ada blitznya kali ya. Jadi neneknya ngeliatin cahaya. Gitu. Pernah gak tapi ngelakuin hal-hal seru seperti itu sama gak? Ya, sering, hampir tiap hari. Apa Bu Dewi biasanya? Seperti, iya setiap hari kita selalu dia pengennya apa ya. Kalau dia nonton kan, kalau dia kan sukanya baby shark. Kayak apa baby shark kita terpaksa gini-gini kan. Apa mau dia harus kita Harus ikutin. diikuti. Bu Dewi dari Padang ya? Ya. Pernah nggak ngajarin anak tari piring gitu? Oh, belum. Kali kayaknya. Cucu kan. Ya 1,5 tahun masa naripin. Ya gaya-gaya aja dulu lucu-lucuan gitu. Tadi Bu Dewi cerita katanya kalau untuk umur 1,5 tahun nggak diajarin tari piring. Umur 2 tahun baru. Tari piring? Piring kesusun. Bawa. Itu keseimbangan ya Bu ya. Iya, tapi kan ngelatih keseimbangan itu. Nah kita ada tayangan lagi nih tentang keseruan kakek nenek dan juga cucunya. Foto kami manis enak teh, bener juga. Gak salah dia, gak salah. Sama kayak kakek gua, pokoknya gua tiap datang ke rumah kakek gua, ngkong gua gitu, wah ada aja kelakuannya. Tapi yang pasti kelakuan paling utamanya begitu gua nyampe, Berasa kayak gak ada syuting gitu ya. ini contoh cucu yang gak ngehargain nenek kakek nih ya. Lewat-lewat aja. Kalau kakek gua deh, begitu gua datang gak yang, Wendy apa kabar? Enggak. Kalimat pertama yang keluar gini, jangan lupa. Jatah preman kok gua mah. Jatah preman, tapi ya udahlah, seru lah. Yang penting kan kita bisa membahagiakan orang tercinta kita, apalagi di usianya yang udah luar biasa. Tuh, mau nanya kan Re? Pak Faisal sekarang nih punya cucu bisa bikin hidup lebih aktif dan sehat. Pak Faisal kan punya kegiatan, masih punya apa? Berkegiatan berdagang ya? Punya toko gitu ya. Cucu suka diajak juga ke sana? Belum, sampai sekarang belum. Oh belum. Tapi sudah saya siapkan tempat di sana. Oh iya. Untuk suatu saat nanti punya toko juga? Bukan, maksudnya mungkin sebentar lagi ya sekali seminggu atau berapa sekali seminggu. Soalnya udah saya siapkan ruangan. Oh keren ya, jadi bisa sambil kerja lihat cucu main. Ya mengawasi dia, saya bawa susternya ke situ, baby sisternya ke situ. Nah, nanti ada ruangan udah saya siapkan sekarang lagi di. Dan umur 5 tahun katanya mau diajarin jadi kasir ya? Enggak, saya ajarin bagian pengeluaran aja dulu. Bagian pengeluaran aja. Iya.
Biar belajar, nggak apa-apa. Emang seru sih. Seru. Ya cucu tuh seneng. Nenek gua aja tuh ya, iya nyokap gua berarti ya. Itu ke cucu-cucunya tuh, luar biasa sayangnya. Sampai abang gua aja lupa kalau gua. Iya, pasti. Kalau kayak gitu udah pastilah. Kadang-kadang kakek sama nenek lebih sayang sama cucunya ketimbang anak-anaknya. Kalau kayaknya nadanya ngegas banget sih. Ya memang seperti itu. Sama kayak lu, gue juga kadang-kadang dilupain. Gue anak lu. Dia lebih sayang sama cucunya. Ya udah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Faisal dan Bu Dewi. Jangan kemana-mana, tetap di Bercanda Pagi. Bercanda terus. Bercanda pagi, selamat pagi. Bu Dewi, Pak Faisal, terima kasih udah hadir di Bercanda Pagi. Terima kasih. Semoga urusannya yang lagi terjadi cepat beres ya. Yang terbaik pokoknya ya. Yang buat penting kita Pak semua. Faisal, Bu Dewi sehat. Itu Itu yang penting. Kalau sehat semua kita bisa ngejalaninnya enak. Benar. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih sudah diundang ke sini. Ya, Sama-sama. Ya, semoga kita sehat selalu. Amin. Ibu salam buat Ipin sama Upin ya. Opa. Sehat selalu pokoknya buat kalian ini ya. Ya. Dan terima kasih juga buat yang udah nonton di rumah. Yes. Sehat selalu juga buat kalian. Men. Jangan lupa saksikan terus Bercanda Pagi ini. Ini bikin ketawa loh. Wek. Setiap hari Senin sampai Jumat. Ya, Temen lu kenapa? Bercanda